Raka kecil hidup dalam keluarga sederhana di sebuah desa di Yogyakarta. Kehidupan sehari-harinya penuh kebahagiaan sederhana, bermain di sawah dan sungai bersama teman-teman seusianya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada suatu malam, kedua orang tuanya pergi untuk menghadiri acara keluarga di luar kota, tetapi mereka tidak pernah kembali. Sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa mereka. Berita itu menghancurkan dunia kecil Raka. Di usianya yang baru 5 tahun, ia belum sepenuhnya memahami arti kehilangan, tetapi rasa sepi yang merayap mulai menyelimuti hatinya. Tak ada lagi pelukan hangat ibu atau cerita ayah sebelum tidur. Rumah yang dulunya penuh tawa berubah menjadi sunyi, seperti tak lagi memiliki jiwa. Raka harus menghadapi kenyataan bahwa ia kini seorang yatim piatu. Tetangga-tetangga mengumpulkan bantuan seadanya, sementara keluarganya yang tersisa, termasuk pamannya, datang untuk mengurusnya. Raka, yang belum mampu merawat dirinya sendiri, diserahkan kepada Pak Darto, pamannya dari pihak ayah. Pak Darto seorang petani sederhana dengan 5 anak yang harus dihidupi. Kehadiran Raka menambah beban ekonomi keluarga, tetapi ia menerimanya dengan lapang dada. Di bawah asuhan pamannya, Raka mulai belajar untuk hidup tanpa orang tua. Namun, setiap malam, ia sering menangis dalam keheningan, memeluk foto orang tuanya sambil berbisik, "Kapan kita bertemu lagi?" Kehilangan itu meninggalkan luka mendalam di hati Raka, tetapi juga perlahan membentuk karakternya. Ia tumbuh menjadi anak yang lebih dewasa dari usianya. Tanpa disadari, rasa sakit itu menjadi pondasi bagi perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya di masa depan. Setelah kematian orang tuanya, Raka pindah ke rumah Pak Darto di pinggiran kota Yogyakarta. Rumah sederhana itu terbuat dari kayu, dengan atap genteng tua yang kerap bocor saat hujan. Di sana, Raka tinggal bersama 5 sepupu yang semuanya lebih tua darinya. Hari-hari awalnya di rumah baru penuh rasa canggung. Ia harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk berbagi tempat tidur dan makanan yang kadang tak cukup untuk semua orang. Pak Darto, meski penuh kesulitan, berusaha menjadi sosok ayah bagi Raka. Setiap pagi, ia mengajak Raka membantu di sawah, mengajarinya cara menanam padi dan merawat ladang. Pak Darto sering berkata, hidup itu keras, nak. Tapi kalau kau terus berusaha, Tuhan pasti membukakan jalan." Kata-kata itu terpatri dalam hati Raka, menjadi pegangan di tengah kesulitan hidupnya. Namun, tidak semua anggota keluarga Pak Darto menerima kehadiran Raka dengan lapang dada. Beberapa sepupunya merasa terganggu dengan tambahan beban dalam keluarga. Mereka sering menyindir Raka sebagai beban gratisan. Meskipun demikian, Raka tidak pernah melawan. Ia hanya diam dan menanggung semuanya dengan sabar. Dalam hatinya, ia bertekad untuk suatu hari membuktikan bahwa dirinya bukan beban bagi siapapun. Setiap malam, Raka duduk di bawah pohon besar di halaman rumah. Ia memandang bintang-bintang sambil berbicara kepada kedua orang tuanya di dalam hati. Ia bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu berat, tetapi ia juga menyadari bahwa tangisan tak akan mengubah apapun. Ia mulai belajar menerima kenyataan dan mencari kekuatan dari dalam dirinya sendiri. 5 tahun berlalu, dan Raka tumbuh menjadi anak yang tangguh. Meski tubuhnya kurus karena gizi yang kurang memadai, ia memiliki semangat yang kuat. Pak Darto mulai melihat potensi besar dalam diri keponakannya itu. Ia percaya bahwa Raka memiliki masa depan yang cerah, meskipun jalannya penuh duri. Di usia 10 tahun, Raka mulai mengalami mimpi aneh yang berulang setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita bergaun hijau berdiri di tepi laut, memanggilnya dengan lembut. Suara wanita itu terasa seperti bisikan angin, namun menggetarkan hati Raka. "Datanglah ke tempatku," ia ucapnya dalam mimpi, sebelum ombak besar menelan sosoknya. Awalnya, Raka menganggap mimpi itu hanyalah bunga tidur. Namun, semakin lama, mimpi itu terasa nyata, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke laut selatan. Ia menceritakan hal itu kepada Pak Darto, yang langsung terdiam. Pamannya adalah orang yang percaya pada mitos dan adat leluhur. Mendengar cerita Raka, ia yakin bahwa mimpi itu adalah pertanda dari sesuatu yang besar. Pak Darto akhirnya memutuskan untuk membawa Raka ke pantai Parangtritis, sebuah tempat yang dikenal memiliki hubungan mistis dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Mereka berangkat pada dini hari, dengan membawa sesajen sebagai bentuk penghormatan. Sepanjang perjalanan, Raka merasa gelisah, tetapi ada pula rasa penasaran yang kuat dalam dirinya. Sesampainya di pantai, angin laut berhembus kencang, seolah menyambut kedatangan mereka. Pak Darto berdoa di tepi laut, sementara Raka diminta duduk diam di atas tikar. Saat matanya terpejam,
Raka merasakan sesuatu yang aneh. Hatinya berdegup kencang, dan tiba-tiba, ia melihat kembali sosok wanita dalam mimpinya. Kali ini, wanita itu berbicara lebih jelas, takdirmu ada di luar sana. Jangan pernah takut pada gelombang hidup. Setelah peristiwa itu, Raka merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi ia merasakan dorongan besar untuk melangkah lebih jauh. Pak Darto meyakinkan Raka bahwa pertemuan itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Jaga hatimu tetap bersih, Raka, pesan Pak Darto. Itu akan menjadi kunci keberhasilanmu. Hari itu, di bawah sinar matahari pagi yang lembut, Raka kembali ke pantai Parangtritis bersama Pak Darto. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Angin bertiup kencang, dan langit mendadak mendung, seolah menyambut sesuatu yang tak biasa. Raka kembali diminta duduk di tikar, memejamkan mata, sementara Pak Darto berdoa dengan khusyuk. Suara ombak menggema, membuat Raka merasa seolah dipanggil oleh lautan. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Dalam pandangan batinnya, Raka berada di sebuah istana megah berwarna hijau, dikelilingi oleh lautan yang tenang. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan rambut hitam panjang terurai, mengenakan gaun hijau kebiruan yang berkilauan seperti permata. Wanita itu tersenyum, memandang Raka dengan tatapan penuh kasih sayang. Kau datang, seperti yang kuharapkan, ia ucapnya lembut. Raka tertegun, tetapi ia merasa aman di hadapan sosok tersebut. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Ia menjelaskan bahwa Raka adalah anak yang terpilih, dan nasib besar menantinya. Hidupmu akan penuh ujian, tetapi kau memiliki keberanian dan ketulusan yang luar biasa. Itulah yang akan membawamu menuju keberhasilan, ujar Nyi Roro Kidul. Ia juga berpesan agar Raka tidak pernah melupakan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang, karena itu adalah sumber kekuatan sejati. Raka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, mengapa saya? Saya hanya anak yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Sang ratu tersenyum dan menjawab, justru karena kau tahu bagaimana rasanya kehilangan, kau akan memahami makna memberi. Takdirmu adalah untuk membawa cahaya bagi banyak orang. Kata-kata itu menggetarkan hati Raka, menyalakan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Raka kembali membuka mata, ia sudah kembali ke pantai, dengan Pak Darto yang menatapnya penuh harap. Apa yang kau lihat, nak? Tanya pamannya. Raka tidak bisa menjelaskan semuanya, tetapi ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Sejak hari itu, ia yakin bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar, dan ia bertekad untuk menjalani takdirnya dengan keberanian. Perjalanan pulang dari pantai Parangtritis dipenuhi keheningan. Raka tenggelam dalam pikirannya sendiri, memikirkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nyi Roro Kidul. Ia merasa ada beban besar yang kini dipikulnya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lebih kuat dan yakin. Pak Darto, yang duduk di sampingnya, sesekali melirik dengan tatapan penasaran, tetapi ia tidak mendesak Raka untuk bercerita. Di rumah, Raka mulai menunjukkan perubahan yang mencolok. Ia menjadi lebih rajin membantu pamannya, lebih sabar terhadap perlakuan sepupunya, dan lebih bersemangat menjalani hari-harinya. Ia merasa ada tujuan yang harus dicapainya, meski ia belum sepenuhnya memahami apa itu. Setiap malam, ia berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk untuk langkah-langkah berikutnya. Sementara itu, Pak Darto merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri keponakannya. Ia yakin bahwa pertemuan Raka dengan Nyi Roro Kidul membawa berkah yang besar. Diam-diam, ia mulai mendoakan agar Raka diberi kesempatan untuk menjalani takdirnya dengan baik. Meski Pak Darto sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, ia percaya bahwa Raka memiliki masa depan yang luar biasa. Raka mulai menunjukkan bakatnya dalam berbagai hal. Ia cepat belajar dan selalu berusaha melakukan yang terbaik, baik di ladang maupun di sekolah. Guru-guru di sekolahnya mulai memperhatikan kemampuan Raka yang luar biasa. Namun, Raka tidak pernah sombong. Ia tetap rendah hati dan bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan kepadanya. Pesan-pesan dari Nyi Roro Kidul terus terngiang di benaknya. Ia merasa bahwa semua ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan ia tempuh. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Ia mulai menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah, meski penuh dengan tantangan. Raka semakin tumbuh dewasa. Di usianya yang ke-15, ia merasa semakin tak nyaman tinggal di bawah naungan pamannya. Bukan karena ia tak disayangi, tetapi ia sadar bahwa kehidupannya menjadi beban tambahan bagi keluarga Pak Darto.
Raka sering melihat pamannya bekerja keras dari pagi hingga malam hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang kian bertambah. Dalam hatinya, ia tahu waktunya untuk pergi sudah tiba. Keputusan itu tidak mudah. Pak Darto memandang Raka seperti anaknya sendiri. Ketika Raka mengutarakan niatnya untuk merantau mencari penghidupan, wajah Pak Darto tampak berat menerima. Kau masih muda, nak. Dunia di luar sana tidak mudah, diucap pamannya. Namun, melihat tekad kuat dalam mata keponakannya, Pak Darto akhirnya mengalah. Ia hanya berpesan agar Raka menjaga diri dan tidak melupakan rumah. Hari perpisahan tiba. Dengan hanya membawa tas kecil berisi pakaian dan sedikit bekal dari pamannya, Raka berangkat menuju terminal bus. Sepupunya yang sebelumnya sering mencibir, diam-diam merasa kehilangan. Meski mereka tak pernah menunjukkan kasih sayang secara langsung, kehadiran Raka selama bertahun-tahun telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Pamannya memberinya uang terakhir yang ia miliki, sambil berkata, ini sedikit, tapi semoga cukup untuk memulai hidupmu. Raka menaiki bus menuju Sumatera, tempat yang ia dengar memiliki banyak peluang pekerjaan. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan pesan-pesan pamannya dan wejangan dari Nyi Roro Kidul. Ia tahu bahwa tantangan besar menantinya, tetapi ia merasa siap. Di dalam hatinya, ia berjanji akan kembali suatu hari nanti, bukan sebagai beban, melainkan sebagai seseorang yang bisa membawa kebanggaan bagi pamannya. Di bus yang penuh dengan penumpang, Raka memandang keluar jendela, menyaksikan pemandangan yang terus berubah. Ia menyadari bahwa perjalanannya baru dimulai. Meski tidak ada yang tahu apa yang menunggunya di depan, ia yakin bahwa ia akan menemukan jalan untuk mencapai takdirnya. Dengan doa di hati dan keberanian yang ia genggam erat, Raka melangkah menuju babak baru dalam hidupnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Raka tiba di sebuah kota kecil di Sumatera. Dengan uang yang tersisa, ia menyewa kamar kecil di losmen sederhana. Hari pertama di kota itu, Raka berjalan keliling untuk mencari pekerjaan. Ia mengetuk pintu demi pintu, menawarkan tenaganya untuk apa saja, dari buruh kasar hingga penjaga toko. Namun, jawaban yang diterimanya selalu sama, penolakan. Raka tidak menyerah. Ia tahu bahwa kesabaran dan usaha adalah kunci untuk bertahan. Pada suatu hari, ketika ia sedang duduk di pinggir jalan, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu memperhatikan wajah Raka yang tampak lelah namun penuh tekad. Setelah berbicara singkat, pria itu menawarkan pekerjaan sebagai buruh di pasar. Tanpa berpikir panjang, Raka menerima tawaran itu. Pekerjaan di pasar bukanlah hal yang mudah. Raka harus bangun sebelum fajar, mengangkat karung-karung berat, dan bekerja tanpa henti hingga malam tiba. Tubuhnya sering terasa sakit, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangannya. Lambat laun, ia mulai dikenal oleh para pedagang sebagai anak muda yang jujur dan pekerja keras. Ketekunan dan sikap baik Raka menarik perhatian seorang pedagang kaya di pasar, Pak Arif. Suatu hari, Pak Arif memanggil Raka dan menawarkan pekerjaan tetap di toko miliknya. Aku butuh orang seperti kamu. Jujur, rajin, dan bisa dipercaya, ujar Pak Arif. Tawaran itu menjadi titik terang bagi Raka, yang akhirnya memiliki penghasilan tetap dan tempat tinggal yang lebih layak. Bekerja di toko Pak Arif memberi Raka kesempatan untuk belajar banyak hal. Ia belajar tentang perdagangan, manajemen, dan cara berinteraksi dengan berbagai orang. Semua pengalaman itu menjadi bekal berharga bagi Raka. Ia mulai menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia lalui adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa tahun bekerja di toko Pak Arif, Raka mendengar kabar tentang peluang besar di sebuah pertambangan terkenal di Sumatera. Gajinya sebagai buruh di pertambangan dikabarkan jauh lebih besar daripada pekerjaan di pasar. Meskipun berat hati meninggalkan Pak Arif yang telah memberinya kesempatan, Raka merasa bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Pak Arif memberikan restunya, bahkan membekali Raka dengan sejumlah uang dan surat rekomendasi. Kamu adalah anak yang baik, Raka. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal, pesan Pak Arif. Dengan semangat dan harapan baru, Raka berangkat menuju lokasi tambang. Pekerjaan di tambang jauh lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Ia harus bekerja di bawah tanah selama berjam-jam, dengan risiko kecelakaan yang selalu mengintai. Namun, seperti biasa, Raka tidak mengeluh. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengerjakan setiap tugas dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Kerja keras Raka tidak luput dari perhatian manajer tambang, seorang pria bernama Pak Yusuf. Dalam waktu singkat, Raka mendapat kepercayaan untuk mengawasi kelompok kecil pekerja.
Sikapnya yang bijaksana dan adil membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya. Raka mulai membangun reputasi sebagai pemimpin yang dapat diandalkan. Di tambang itulah, takdir Raka mulai berubah. Ia mendapatkan banyak pelajaran hidup, membangun hubungan dengan berbagai orang, dan perlahan-lahan naik pangkat. Dari seorang buruh biasa, ia menjadi salah satu orang kepercayaan di perusahaan tersebut. Namun, Raka tidak pernah melupakan akar kehidupannya. Ia tahu bahwa semua yang ia capai adalah hasil dari doa, kerja keras, dan bimbingan takdir yang luar biasa. Di tambang tempatnya bekerja, Raka mulai memahami arti sebenarnya dari perjuangan hidup. Setiap hari ia melihat para buruh yang bekerja keras untuk menyambung hidup keluarga mereka. Meskipun pekerjaan itu penuh risiko dan melelahkan, mereka tetap melakukannya dengan semangat. Raka sering berbicara dengan mereka di waktu istirahat, mendengarkan cerita tentang harapan dan mimpi mereka. Hal ini semakin membuka mata Raka bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar materi, tetapi juga tentang berbagi dan membantu sesama. Seiring waktu, Raka semakin dikenal sebagai pekerja yang bukan hanya rajin, tetapi juga peduli pada orang lain. Jika ada rekan kerja yang mengalami kesulitan, Raka selalu menawarkan bantuan, entah itu berupa tenaga, uang, atau sekadar dukungan moral. Sikapnya yang rendah hati membuatnya disegani oleh semua orang, termasuk para atasan di perusahaan tambang. Pada suatu hari, Raka menyaksikan sebuah insiden yang mengubah hidupnya. Seorang buruh mengalami kecelakaan serius di dalam tambang karena peralatan yang sudah usang. Raka membantu menyelamatkan pria itu dengan keberanian yang luar biasa, meskipun nyawanya sendiri terancam. Peristiwa itu membuat pihak manajemen tambang tergerak untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan keselamatan kerja. Raka dipanggil oleh Pak Yusuf, manajer tambang, yang memujinya atas tindakan heroiknya. Setelah kejadian itu, Raka semakin dipercayai untuk memimpin tim-tim besar di tambang. Ia mulai mendapatkan gaji yang lebih besar, tetapi tetap hidup sederhana. Sebagian besar penghasilannya ia gunakan untuk membantu rekan-rekannya yang membutuhkan. Ia sering mengirimkan uang kepada keluarga para buruh yang sakit atau memberikan beasiswa kecil untuk anak-anak mereka agar bisa melanjutkan sekolah. Di tengah kesibukan pekerjaannya, Raka selalu menyempatkan diri untuk merenung di malam hari. Ia merasa bahwa hidupnya telah diarahkan oleh sebuah kekuatan besar yang tidak bisa ia jelaskan. Ia teringat pesan Nyi Roro Kidul bertahun-tahun lalu, "Takdirmu adalah untuk membawa cahaya bagi banyak orang." Kini, ia mulai memahami bahwa hidupnya memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari nafkah. Kerja keras dan integritas Raka membuatnya terus naik pangkat di perusahaan tambang. Dalam waktu 5 tahun, ia dipercaya untuk menjadi salah satu pengawas utama di lokasi tambang. Jabatan ini membuatnya bertanggung jawab atas ratusan pekerja, sekaligus memberi kesempatan untuk membawa perubahan yang lebih besar dalam sistem kerja di tambang. Sebagai pengawas, Raka menerapkan pendekatan yang berbeda. Ia memperlakukan setiap pekerja dengan hormat, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia juga mengusulkan berbagai inovasi untuk meningkatkan produktivitas tambang tanpa mengorbankan keselamatan pekerja. Meskipun beberapa usulnya awalnya ditolak oleh pihak manajemen, Raka tidak menyerah. Ia terus berjuang hingga akhirnya mendapatkan dukungan penuh. Perubahan yang dilakukan Raka membawa hasil yang luar biasa. Produktivitas tambang meningkat, sementara tingkat kecelakaan kerja menurun drastis. Para pekerja mulai merasakan perbaikan dalam kehidupan mereka, baik dari segi penghasilan maupun lingkungan kerja. Mereka menghormati Raka bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai teman yang selalu peduli pada kebutuhan mereka. Nama Raka mulai dikenal di kalangan manajemen perusahaan. Ia sering diundang untuk menghadiri rapat penting dan memberikan masukan tentang kebijakan perusahaan. Meskipun kini ia memiliki pengaruh besar, Raka tetap rendah hati. Ia selalu mengingat masa lalunya yang penuh kesulitan, dan hal itu membuatnya tidak pernah lupa pada orang-orang yang membantunya di awal perjalanannya. Di balik semua pencapaiannya, Raka tetap merasa bahwa tugasnya belum selesai. Ia mulai memikirkan cara untuk membantu lebih banyak orang di luar lingkungan tambang. Ia percaya bahwa kesuksesan yang ia raih bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Suatu malam, Raka duduk sendirian di balkon rumahnya yang sederhana. Angin malam membawa pikirannya kembali ke masa kecilnya di Yogyakarta. Ia teringat pada Pak Darto, pamannya yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang meskipun dalam kesulitan. Setelah bertahun-tahun merantau, ia merasa bahwa sudah waktunya untuk kembali ke kampung halaman dan membalas kebaikan pamannya. Raka mengambil cuti dari pekerjaannya dan berangkat menuju Yogyakarta. Setibanya di sana, ia langsung menuju rumah pamannya. Rumah itu masih sama seperti yang ia ingat,
sederhana dan penuh kenangan. Pak Darto, yang kini sudah mulai menua, terkejut melihat keponakannya yang telah berubah menjadi pria dewasa dengan penampilan yang berwibawa. Air mata haru mengalir di wajahnya saat mereka berpelukan. Selama beberapa hari di Yogyakarta, Raka membantu pamannya memperbaiki rumah dan memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan keluarga. Ia juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan teman-teman masa kecilnya dan berbagi cerita tentang perjalanannya. Kabar tentang kepulangan Raka menyebar cepat di desa, dan banyak orang datang untuk bertemu dengannya. Melihat kehidupan di desanya, Raka merasa prihatin dengan kondisi masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan. Ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih besar bagi kampung halamannya. Dengan pengalamannya di tambang, ia berencana untuk membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu mengangkat perekonomian desa. Perjalanan ke Yogyakarta tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Raka, tetapi juga memperkuat tekadnya untuk terus membantu sesama. Ia kembali ke Sumatera dengan semangat baru, membawa impian untuk membuat perubahan yang lebih besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Sepulang dari Yogyakarta, Raka tak bisa melupakan kondisi desa kelahirannya. Ia teringat wajah-wajah penuh harapan masyarakat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tekadnya bulat, ia harus melakukan sesuatu yang berdampak nyata. Dalam perjalanan kembali ke Sumatera, Raka mulai menyusun rencana untuk membangun usaha yang dapat memberdayakan masyarakat desa. Di tambang, Raka kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, di sela-sela waktu, ia mencari informasi tentang cara membuka bisnis kecil di bidang yang relevan dengan potensi desa asalnya. Ia ingat bahwa di desa terdapat banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Setelah berdiskusi dengan rekan-rekannya, Raka memutuskan untuk memulai usaha di bidang pertanian dan peternakan terpadu. Langkah pertama adalah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk investasi awal. Raka juga mencari mitra yang dapat mendukung rencananya. Salah satu rekan kerjanya di tambang, Pak Yusuf, tertarik dengan ide tersebut. "Raka, saya percaya pada kemampuanmu. Jika kamu butuh bantuan, saya siap mendukung," ujar Pak Yusuf. Dengan dorongan itu, Raka semakin yakin untuk memulai langkah besarnya. Setelah mendapatkan modal yang cukup, Raka mulai merancang detail proyeknya. Ia menghubungi pamannya di Yogyakarta untuk membicarakan rencananya lebih lanjut. Pak Darto sangat mendukung ide tersebut. "Jika ini untuk kemajuan desa, aku siap membantu semampuku," katanya dengan penuh semangat. Raka merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membalas kebaikan yang pernah ia terima. Raka pun mengambil cuti panjang dari pekerjaannya di tambang untuk memulai proyek tersebut. Ia kembali ke desanya dengan membawa impian besar. Kehadirannya disambut hangat oleh masyarakat. Meski banyak yang awalnya meragukan rencananya, Raka tidak gentar. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan niat tulus, semua rintangan dapat diatasi. Raka memulai proyek pertanian dan peternakan terpadu dengan membeli sebidang tanah di pinggiran desa. Ia melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja, memberikan pelatihan kepada mereka tentang teknik bercocok tanam modern dan cara beternak yang efisien. Bagi banyak warga, ini adalah pertama kalinya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa harus merantau ke kota. Selain itu, Raka juga bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk mendapatkan bantuan teknologi dan pemasaran. Ia mengundang para ahli untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Proyek ini tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga membuka wawasan mereka tentang cara mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Usaha yang dibangun Raka perlahan mulai membuahkan hasil. Panen pertama dari ladang mereka menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Raka membagi hasil tersebut secara adil kepada para pekerja dan menggunakan sebagian untuk mengembangkan usaha lebih lanjut. Melihat keberhasilan ini, semakin banyak warga desa yang ingin bergabung dan berkontribusi. Salah satu momen yang paling mengharukan bagi Raka adalah ketika seorang ibu tua datang kepadanya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak Raka. Karena pekerjaan ini, anak-anak saya bisa kembali sekolah," katanya. Mendengar hal itu, hati Raka terasa hangat. Ia merasa semua kerja kerasnya terbayar dengan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, desa kecil tempat Raka lahir mulai berubah. Kehidupan masyarakat semakin membaik, dan desa tersebut menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain. Raka merasa bangga, tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia masih memiliki banyak mimpi untuk diwujudkan, baik untuk desanya maupun untuk dirinya sendiri. Keberhasilan Raka di desanya mulai menarik perhatian dari luar. Media lokal meliput kisahnya sebagai seorang mantan buruh tambang yang berhasil membangun usaha sosial di kampung halamannya. Banyak yang terinspirasi oleh perjalanan hidup Raka,
Dari seorang yatim piatu yang hidup sebatang kara hingga menjadi pemimpin yang membawa perubahan besar bagi banyak orang. Raka sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, berbagi cerita tentang perjuangan dan keberhasilannya. Namun, ia selalu menekankan bahwa semua yang ia capai tidak lepas dari bantuan orang-orang di sekitarnya. Saya hanya menjalankan amanah. Kesuksesan ini adalah milik kita semua, katanya dengan rendah hati. Melalui jaringan yang ia bangun, Raka berhasil mendapatkan lebih banyak dukungan untuk mengembangkan proyek-proyek baru. Ia mulai merambah ke bidang pendidikan dengan mendirikan sebuah pusat belajar gratis untuk anak-anak di desanya. Di pusat ini, anak-anak tidak hanya belajar pelajaran sekolah, tetapi juga keterampilan praktis seperti bercocok tanam dan kewirausahaan. Raka juga mulai melibatkan para pemuda desa untuk mengelola usaha-usaha baru. Ia ingin mereka mandiri dan mampu membawa desa ke arah yang lebih maju tanpa bergantung sepenuhnya padanya. Tugas saya adalah membuka jalan. Tugas kalian adalah melanjutkannya, ujarnya kepada para pemuda desa. Dalam setiap langkahnya, Raka tidak pernah melupakan pesan Nyi Roro Kidul yang selalu terngiang di benaknya. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan adalah bagian dari takdirnya. Kini, ia tidak hanya menjadi cahaya bagi keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas. Meski telah mencapai banyak hal, Raka tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah kecil di desanya, dekat dengan masyarakat yang selalu ia cintai. Baginya, kebahagiaan sejati adalah melihat orang-orang di sekitarnya hidup lebih baik. Ia terus bekerja tanpa lelah, berusaha menciptakan lebih banyak peluang bagi mereka yang membutuhkan. Pada suatu hari, Raka menerima undangan dari perusahaan tambang tempat ia dulu bekerja. Mereka ingin memberikan penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya, baik selama bekerja di tambang maupun setelahnya. Dalam acara tersebut, Raka memberikan pidato yang menyentuh hati semua orang. Saya adalah bukti bahwa doa, kerja keras, dan keikhlasan dapat mengubah segalanya, katanya. Setelah kembali ke desa, Raka melanjutkan misinya. Ia mulai merencanakan proyek-proyek baru, termasuk memperbaiki infrastruktur desa dan memperluas jaringan pemasaran untuk produk pertanian mereka. Ia juga menjalin kerjasama dengan desa-desa tetangga untuk membangun komunitas yang lebih kuat. Nama Raka kini menjadi simbol harapan dan inspirasi. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk belajar darinya. Namun, Raka selalu mengingatkan mereka bahwa yang terpenting adalah niat tulus untuk membantu sesama. Kita semua memiliki cahaya dalam diri kita. Gunakanlah cahaya itu untuk menerangi jalan orang lain, ujarnya. Kisah Raka berakhir dengan bahagia, tetapi perjuangannya tidak pernah berhenti. Ia terus menjadi sosok yang membawa perubahan, tidak hanya bagi desanya, tetapi juga bagi dunia di sekitarnya. Raka adalah bukti nyata bahwa meski berasal dari latar belakang yang sulit, seseorang dapat mencapai hal-hal luar biasa jika memiliki hati yang tulus dan semangat yang tak pernah padam.